Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel yang selalu hadir untuk mengupas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Semenjak YouTube saya mulai banyak penggemar dan viewernya selalu naik terus, maka untuk saat ini banyak sekali yang langsung japri saya, curhat ke saya, minta diberi solusi. Karena di setiap YouTube saya selalu saya cantumkan nomor telepon saya, sehingga siapapun bisa langsung japri ke saya jika ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Apakah dengan memberikan solusi saya adalah orang yang sukses, orang yang tidak memiliki banyak masalah? Tidak ya. Pada dasarnya saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu, berbagi apa yang bisa saya berikan solusi. Jika solusi yang saya berikan itu bermanfaat, alhamdulillah. Jika tidak bermanfaat, diabaikan saja. Kali ini curhatan berasal dari seorang sahabat yang menanyakan tentang penjahit online. Beliau terkesan dengan video-video saya yang sudah lalu, yang menceritakan atau menyarankan untuk ke jalur jahit online agar jangkauan pemasarannya itu lebih luas. Dan pertanyaan beliau adalah, Bun, dengan jahit online berarti kita harus punya modal yang cukup untuk persiapan jika ada order yang masuk. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya pernah mencoba beli kain 10 macam, saya bikin baju, dan setelah bajunya terjual, modalnya tidak terkumpul karena uangnya dipakai kebutuhan keluarga dikarenakan suami tidak kerja. Baik, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu dan pengalaman yang selama ini pernah saya rasakan. Untuk usaha jahit online, kalau kita punya modal, kita stok kain sehingga ada orang yang datang, kita punya contoh-contoh kain, itu bagus. Tapi jika kita tidak punya modal, kita tidak harus menyiapkan modal khusus. Karena saya juga tidak menyiapkan modal khusus. Dulu saya mengawali usaha jahit itu hanya dengan memfoto kerjaan yang ada. Jadi jika ada kerjaan yang datang ke saya, ya kerjaan itu yang saya foto. Saya upload di status, saya upload di Instagram, TikTok, Snack, Facebook, dan lain-lain. Nah, dari situlah nanti kalau ada kerjaan kita upload, orang lama-lama akan tahu pekerjaan kita, lama-lama juga akan banyak. Benar nggak? Jadi untuk modal itu sifatnya tidak harus ada, ya kita pakai modal. Kalau ndak ada, ya pakai aja foto-foto yang ada. Tentunya dengan minta izin kepada pemilik baju, boleh ndak difoto buat iklan. Itu zaman dulu itu aku kalau ada kerjaan yang datang sudah jadi, saya selalu telepon minta izin, boleh ndak fotonya, bajunya saya foto, saya jadikan iklan. Kebanyakan sih diperbolehkan, bahkan ada yang seneng, ada yang bilang jangan bilang itu baju saya ya Bun, ada yang bilang silahkan, ada yang seneng tak sebut namanya, ada yang seneng pada saat dia pakai itu kirim foto ke saya, Bun ini foto bajunya saya pakai bagus, aku seneng. Terus saya minta izin, boleh ndak saya pakai testimoni, boleh nggak saya upload di status saya untuk ngiklan, untuk menjaring pelanggan yang lain agar kepingin. Dan biasanya diizinkan. Kalau kita mintanya dengan baik, dengan sopan, dan pasti itu diizinkan. Terus pertanyaan yang kedua, saya mencoba beli kain 10 meter setelah jadi uangnya untuk keperluan keluarga. Bagaimana ya Bun caranya agar kita memiliki, agar modalnya itu tidak dipakai untuk urusan dapur. Sekarang gini ya, yang namanya orang hidup itu kan harus makan, kerja ndak kerja harus makan, suami ndak kerja ya harus makan, istri
menggantikan kerjaan suami pada saat suami dalam kondisi ekonomi sulit, istrinya bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, terus uangnya untuk keperluan dapurnya, enggak apa-apa. Enggak usah mengeluh, enggak punya modal ini, enggak usah mengeluh, pakai saja yang ada. Kerjaan yang datang itu yang kita gunakan untuk ngiklan. Kalau ada modal kita beli kain, kita bikin baju. Kalau enggak ada modal ya enggak apa-apa. Tunggu orang datang bawa kain, kita bikin, kita dapat uang, alhamdulillah kebutuhan dapur kita tercukupi. Tapi kalau kita dapat orderan secara online, itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mudah, dan kita nggak perlu modal sebenarnya. Karena untuk jahit online itu saya mengharuskan, mewajibkan orang yang pesen saya secara online jarak jauh itu DP 50% minimal untuk beli kain. Jadi kan nggak perlu modal sebenarnya. Kalau saya dapat orderan 1-2 baju jarak jauh, saya minta DP. Kalau yang sudah terbiasa order ke saya, biasanya malah langsung dilunasi. Ada juga yang sudah kenal, mereka ndak ngasih DP karena sudah terbiasa, ya ndak apa-apa, kita cari uang dulu buat beli kain, nanti kalau sudah jadi uangnya kita kembalikan, upahnya atau ongkosnya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya ya, kalau kita itu menjalankan suatu usaha, kita itu harus punya kunci, harus punya, kalau orang Jawa bilang itu jimat. Apa sih Bun kuncinya? Kuncinya itu people buy you, not your product. Artinya orang itu membeli, orang itu memakai jasamu, orang itu memberi order ke kamu bukan karena pekerjaanmu. Karena yang bisa menjahit bukan cuman kita, bener nggak? Yang punya usaha jahit online bukan cuman kita, banyak. Tapi kenapa orang itu harus pesan ke kita? Kenapa orang itu memiliki keinginan ke kita? Itu ada banyak hal. Pertama, karena orangnya kenal dengan kita. Kedua, karena orang itu merasa kita kredibel atau meyakinkan. Yang ketiga, orang itu yakin kita amanah, tidak akan menipu. Dan yang keempat, orang itu suka dengan cara kita ngomong, meyakinkan mereka bahwa kita adalah orang yang mampu dikasih order. Jadi artinya seperti Anda mau bertanya kepada saya, kenapa Anda bertanya kepada saya? Temennya kan banyak, orang lain kan banyak yang bisa ditanyain, kenapa harus tanya ke saya? Karena Anda jelas yakin saya kredibel, saya bisa menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan dengan jawaban yang memuaskan. Jadi Anda bertanya pasti punya harapan bahwa saya akan mampu menjawab. Itu yang disebut dengan people buy you, not your product. Jadi kita harus meyakinkan calon pelanggan kita bahwa kita mampu. Orang itu yakin dengan kita, orang itu senang dengan kita, orangnya kenal dengan kita. Maka sekali lagi untuk jahit online, untuk modal uang itu tidak harus. Ada itu lebih baik, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting people buy you, not your product. Perbanyak pergaulan, perluas wawasan, perbanyak database. Berkali-kali saya katakan perbanyak database, perbanyak kawan Anda yang nomornya Anda simpen, dan mereka juga menyimpan nomor Anda, agar pada saat kita ngiklan di status orangnya lihat dan akhirnya kepingin. Itu tujuannya ya. Dua pertanyaan sudah saya jawab. Sekali lagi saya katakan, apapun ujiannya, jika suami tidak bekerja jangan mengeluh. Itu bukan tidak bekerja, tapi lagi dalam masa sulit, lagi dalam masa ujian dari ekonomi keluarga yang memang setiap orang pasti akan diuji sedikit kekurangan dan lain-lain. Kalau suami tidak kerja,
kita yang menggantikan posisinya. Nah, pada saat suami kerja, kita tetap bisa bekerja. Nah, suami bekerja, kita bisa menabung sedikit-sedikit. Pada saat suami tidak bisa bekerja, kita tidak bisa menabung, ya ndak usah mengeluh, biasa aja. Hidup ya seperti itu, semuanya itu sementara. Kadang kita ada di posisi berlebih, kadang kita berada di posisi kekurangan. Demikian dari saya, Siva Naura, semoga membantu dan semoga bisa membuat Anda lega dalam curhatan kali ini. Dan untuk Anda yang ingin curhat kepada saya, silahkan curhat japri langsung di nomor saya yang selalu saya cantumkan di video-video saya. Dan untuk Anda yang belum punya grup, kalau pingin punya banyak teman sesama penjahit agar lebih termotivasi, agar lebih bersemangat, ternyata kita banyak temannya, ternyata di antara teman-teman itu juga punya banyak masalah, maka silahkan gabung di grup-grup saya dengan langsung japri ke nomor saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.